Welcome to podcast Amikom Jogja. Oke, itu tadi terkait dengan bootcamp on campus. Nah, program yang terakhir nih ada offsite development. Yes. Nah, itu seperti apa Kak Bintang? Tadi kan udah diceritain kalau offsite development itu lebih ke programnya tuh kayak bekerja dari mana aja Bekerja gitu dari ya. mana aja. Oke, Iya. itu gimana tuh detailnya? Jadi kalau offsite development itu seperti tadi aku cerita itu adalah metode pengembangan software yang sudah mengikuti perkembangan teknologi juga. Kalau dulu kita harus di dekatnya customer atau dekatnya user ngerjakan project. Kalau ada apa-apa kan, Mas tolong bikinin fitur ini, fitur itu, tinggal dicolek-colek. Kalau sekarang kita semuanya online, kita semuanya pakai tools yang udah ada. Kita bisa mengerjakan dari mana aja, yang penting timeline itu bisa diselesaikan dengan tepat gitu, dengan waktu yang sudah disepakati. Jadi bisa dari sini, bisa dari kantor, bisa dari rumah gitu. Dan itu udah dari beberapa tahun kemarin sih, 2 tahun lalu kayaknya kita kayak gitu. Jadi kita ngerjakannya di kantor. Ya kalau anak-anak offsite development karena targetnya adalah projectnya selesai. Iya. Jadi dia nggak harus jam 7 di kantor gitu ya. Oh iya. Ya kalau bangunnya jam 10 ya jam 10 lah Iya, ke kantor. apalagi biasanya kalau programmer tuh aku lebih milih ngerjain malam hari daripada Malam hari. pagi Karena gitu lebih ya. mood ya. Iya, nggak tahu kenapa otaknya tuh bisa cemerlang gitu Betul, Kak betul. kalau di malam hari. Kalau Betul. siang tuh bawaannya ada aja yang ngedistract gitu. Betul. Kak Bintang sendiri gitu kayaknya ya. Iya sih. Oke, terus Iya. kalau yang di offset development ini goals-nya tuh apa sebenarnya? Jadi goalsnya kita bisa deliver aplikasi sesuai dengan kebutuhan customer. Tapi kita nggak terbatas, dalam artian kalau kita ke customer kan kita butuh ruangan sendiri. Kita butuh, pasti kalau ruangan pasti ada minum, ada makan gitu ya. Nah kita mengurangi itu supaya customernya bisa lebih leluasa di sana gitu. Dan kita juga lebih leluasa untuk diskusi karena kita tim ini, kalau tim develop biasanya diskusinya enakan kayak nggak ada customernya gitu loh. Oh iya kan iya. karena kalau ada customer kayak Iya dipantau iya. gitu ya. Jadi ya udah sih. Jadi kalau kita di offsite development tuh kayak lebih fleksibel waktunya untuk kita ngerjakan. Nggak harus di customer karena kalau developer tuh moodnya harus dijaga banget ya. Iya. Iya Kak, itu benar developer banget. Kadang ada yang seminggu bisa cuma dapat 1 fitur kalau lagi nggak mood. Ada yang 2 minggu nggak ngapa-ngapain. Iya. Ada yang 1 hari langsung bisa 3 atau 4 fitur. Benar. tergantung dari moodnya kan. Nah itu yang sebenarnya kita jagain waktu di offsite development. Itu terbukti kita delivernya bisa lebih oke daripada yang kita misalkan gitu ya. kita onsite di customer karena harus terpaku jam berapa. Belum lagi kalau misalkan ada sesuatu yang dibahas tapi sebenarnya itu nggak perlu dibahas dulu Betul, gitu ya. Betul. Nah kalau kita di offsite development kita juga kayak membatasi gitu. Jadi untuk yang bisa ngobrol sama customer sama user itu nggak boleh langsung ke developernya. Jadi biasanya ke PM, kemudian nanti diturunkan ke analis, kemudian diskusi antara analis sama PM-nya dulu, sama customer atau sama user, baru kita masuk ke developer. Gitu. Oke. Jadi kalau dulu kan bisa langsung colek Mas, bikinin. Nah kalau sekarang di offsite development nggak bisa semudah itu. Iya. Karena udah ada kesepakatannya kalau di awal. Iya. Nah, untuk proyeknya sendiri itu berarti sudah profesional ya, maksudnya kayak memang sudah dari klien langsung. Terus beberapa tim offsite development ini mengerjakan sesuai dengan ya yang pastinya prosedur yang ada di sana gitu ya. Terus kalau yang boleh ikut berarti yang udah lulus ya? Ya yang udah lulus. Biasanya kalau teman-teman dari MCC itu bisa kita on-site atau ke customer, bisa juga offset. Oh jadi tergantung tim, ya, tergantung dia mungkin juga dari kemampuan juga. Kadang betul. Ada yang bisa offsite kerjanya, ada yang cuman bisanya onsite dan juga mungkin kebutuhan dari perusahaan juga gitu. Betul. Oke, berarti itu bisa lewat MCC dulu? Bisa juga langsung gitu, langsung bisa juga nggak? Bisa. Kalau biasanya pendaftaran dan lain-lainnya itu ada di mana nih? Oke, kalau untuk langsung biasanya kita akan sebarin juga di Metrodata Academy atau di Metrodata Karir untuk offsite development.
Kemudian kalau misalkan dari teman-teman MCC, ada juga kemarin dari teman-teman MCC di Jogja, kita masuk ke offset development. Oh gitu. Anaknya berarti sekarang ada di Amikom, tapi dia kerjanya di Amikom dan proyeknya dari Jakarta semua. Oke. Gitu. Dan kita juga bisa mengerjakan proyek yang enggak ya seperti offset development, cuma kita pegangnya produk. Misalnya kita pegang produk chatbot. Kemarin juga ada teman dari MCC Amikom pegangnya produk chatbot. Jadi dia enggak harus ke customer. Baru mungkin 2 atau 3 hari lalu dia berangkat ke Jakarta. Oh gitu. Iya, jadi dari pertama kali dia daftar sampai beberapa hari lalu dia masih di sini. Iya. Tapi gajinya Jakarta. Aduh, enak banget ya. Wah itu keren banget sih. Berarti yang offset development ini kalau misal nggak lewat MCC, apakah dia professional hiring gitu atau bisa gimana? Professional hiring juga. Oke. Yang penting kalau teman-teman di Amikom nih kayak sudah yakin banget, oke, aku akan belajar, aku akan mulai berkarir di perusahaan ini, nggak salah pilih nih kalau kita nyobainnya di Metrodata. Karena apa? Karena dari awal pun ada yang MCC yang training dulu gitu ya, kita memang benar-benar diajarin dulu gitu, ada mini project, kemudian barulah nanti mau masuk ke dunia perusahaan yang real pun masih ada training lagi gitu kan, masih diajarin lagi, baru nanti kalau memang sudah benar-benar bisa dilepas, barulah kita mendapatkan project gitu, project yang real, yang langsung dari kliennya gitu. Itu pun bisa onsite dan juga bisa offsite gitu. Yang offsite juga enak banget ya, bisa kerja dari mana aja, gaji dari Jakarta gitu kan. Kebetulan timku tim offsite. Ada satu di Medan, ada satu di Palu, ada satu di Semarang, satu di Blora, satu di Amikom. Itu kita nggak ada di Jakarta sama sekali. Yang di Jakarta cuman analisnya satu. Oh gitu. Karena analis langsung ke PM kan. Langsung ke PM, langsung ke customer gitu sih. Kalau di offset development kita punya beberapa tim, mungkin 3 atau 4 tim dengan PM berbeda-beda dan timnya beda-beda. Oh gitu. Biasanya kalau handle dari projectnya sendiri gitu, apakah misal satu PM dan tim itu memang khusus satu project itu, atau bisa juga kayak double projectnya gitu? Oke. Kalau PM dan analis biasanya dia pegang satu atau lebih project, tergantung dari project yang ada gitu. Tapi kalau developer, satu developer satu project. Kalau misal sudah selesai, baru dia bisa di-assign ke project yang lain. Dan kalau di timnya kita, kalau di Metrodata biasanya udah terbagi tuh antara analis, kemudian programmer, developer, QA, sampai ke PM itu pokoknya udah sendiri-sendiri. Jadi bukan yang satu orang single factor gitu ya kan. Biasanya kan ada juga kan yang single factor. Ada juga yang masuk sebuah perusahaan terus habis itu dia memang benar-benar kerjain semuanya juga ada juga gitu ya. Nah, kalau ada tempat kita biasanya udah terpisah-pisah tergantung dari role-nya itu tadi. Oke, keren banget nih. Ada beberapa hal yang belum disampaikan mungkin Kak? Udah sih kayaknya. Udah ya. Cukup ya. Nah, itu tadi beberapa program dan juga perkenalan dari Metrodata untuk yang untuk creative people yang belum tahu nih Metrodata itu apa sih, terus kok ada MII, kok ada Metrodata, itu hubungannya seperti apa, tadi kita udah bahas, dan juga program-programnya yang creative people bisa apply. Jadi bisa aja langsung lihat di Metrodata Academy, Instagramnya ya @metrodataacademy pakai C. Kemudian selain itu juga kalau ada program yang bisa di di apply oleh teman-teman Amikom, itu biasanya akan kita bantu publish di @bpcamikom. Jadi 2 Instagram itu yang biasanya akan digunakan untuk publikasi beberapa program-program yang sedang dibuka. Seperti pada saat ini kita sedang ada program Metrodata Coding Camp yang sedang buka. Itu sampai tanggal berapa ya? Sampai tanggal 20 pendaftaran 20 Juni ini.
Nah, terus kalau yang itu baru batch yang ke berapa nih ya? Lupa ya. Keempat ya. Nah, 2 bulan lagi masih ada lagi, jadi nggak usah sedih ya. Jadi teman-teman tetap bisa punya kesempatan untuk mengikuti program-program ini gitu. Begitu juga dengan program yang lain kayak internship, Metro Data yang bootcamp on campus, terus IT security, bahkan offset development gitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan hari ini. Oke, terima kasih Mbak Rifda. Untuk beberapa pertanyaan yang mungkin Creative People pengen tahu lebih lanjut, nanti bisa langsung DM aja ke Instagram kita ya. Boleh. Nanti bisa langsung ditanyakan secara langsung. Terima kasih Kak Bintang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat terus ya. Amin. Terus tetap stay healthy, stay safe. Pokoknya di saat pandemi seperti ini tuh yang yang bisa kita lakukan adalah jaga kesehatan terus menerus karena biar kita tetap fit, tetap bisa beraktivitas gitu ya. Oke, ada pesan-pesan mungkin untuk creative people yang ada di sana? Oke, buat teman-teman creative people Amikom, jangan pernah takut buat terjun di dunia IT. Tentu apalagi di Metro Data karena teman-teman akan diajarin dari awal, tergantung teman-teman minatnya di mana. Kalau di security akan diajarin security, kalau di pemrograman akan diajarin pemrograman dari awal. Dan jangan pernah takut untuk mencoba di MII atau di Metro Data karena nggak sesusah itu kerja di dunia IT gitu. Jadi jangan terlalu takut dengan pikirannya sendiri. Kita coba aja, kita selami aja dunianya seperti apa dan jangan dihindari. Saya tunggu di Metro Data Coding Camp Amikom Yogyakarta. Oke, nah itu tadi. Jadi jangan takut, pokoknya coba aja. Semuanya memang butuh belajar gitu ya. Oke, itu tadi perbincangan kita hari ini. Terima kasih Kak Bintang sekali lagi. Sampai jumpa sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye. Creative People.